semuanya. Baik. Gimana kabarnya? Baik. Iya. Sekarang materinya apa? Lembaga jasa keuangan. Ya. Silakan, KM-nya siapa? Silakan Tarsono. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke. Baik semuanya. Sebelum kita mengawali pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelumnya gua absen dulu ya. Silakan dilihat kiri kanan kalian, depan, belakang, samping. Temennya siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak masuk hari ini? Ahmad Paujan, Bu. Ahmad Paujan kemana? Izin. Izin. Terus siapa lagi? Hatta kemana? Hatta Roba? Alfa, Bu. Alfa. Hatta Roba Alfa. Terus siapa lagi? Revan sakit, Bu. Revan sakit. Revan sakit apa? Katanya demam, Bu. Demam. Untuk teman kita, teman kalian, Revan yang sedang kurang sehat, kita doakan semoga Revan diberikan kesehatan ya, dan minggu depan pada saat pembelajaran itu Revan bisa berkumpul kembali bersama kita dalam keadaan sehat. Silahkan dibuka buku paketnya dibuka. Tentang lembaga jasa keuangan. Lihat dari halaman berapa? Lembaga jasa keuangan 140. Dibuka halaman 140. Sebelum ke materi tentang lembaga jasa keuangan, minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa? OJK, Bu. Ya, apa itu OJK, Chelsea? Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Ya. yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan, baik sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan lainnya. Ya, jadi OJK ini adalah otoritas jasa keuangan, di mana OJK itu memiliki fungsi mengawasi dan mengatur lembaga-lembaga atau perbankan, lembaga perbankan di sini berupa bank ya. Pusatnya apa? Yaitu Bank Sentral, Bank Indonesia. Bank Sentral yang ada di negara Indonesia itu yaitu Bank Indonesia. Bank sentralnya negara Indonesia itu adalah Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia memberikan fungsinya yaitu memberikan pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan yang memberikan pinjaman atau jasa-jasa yang lainnya. Oke, di sini otoritas jasa keuangan ini, OJK ini, lembaga apa saja sih yang diawasinya itu? Oke, Dara. OJK mengawasi pelaku usaha jasa keuangan di sektor pasar modal, Iya. distribusi keuangan dan bank. Bank Indonesia, penyelenggaraan dan produksi dan sistem pembayaran, Kementerian Perdagangan, Iya. Bapepti, Pinjaman Menjangka, Kementerian Koperasi dan UKM. Ya, jadi lembaga-lembaga yang diawasi oleh OJK itu bisa UMKM ya, atau bisa koperasi atau lembaga-lembaga yang lainnya. Jadi mereka memberikan suatu fasilitas kepada masyarakat, memberikan pinjaman atau kegiatan aktivitas dalam perbankan. Hairudin, coba duduk di sebelah sini nak, biar kamu bisa kelihatan ke materinya. Sini, digeser aja. Darah di sebelah sana. Nah, jadi tidak membelakangi ibu ya, dan tidak membelakangi materinya. Jadi biar kamu terlihat materi kita hari ini itu apa.
ya. Tangan kanan ketika turun ke bawah tak. Yang kiri ada? Ada. Yang kiri ketika tangan kanan sudah turun ke bawah dengan bilang tak, yang kiri dung. Nah, tak dung. Jadi 2 kali ya. Kalau 2 kali berarti harus diakhiri dengan yang ketiga. Apa yang di tengah-tengahnya? Tak dung, ces. Ya, bisa? Bisa. Mulai 1, 2, 3. Tak dung, tak dung, ces. Sekali lagi. Yuk, angkat tangan kanannya. Ayo, mulai. Tak dung, Ces. Nah, sudah? Sudah. Biar kalian itu semangat, jadi tidak loyo. Masa generasi penerus loyo? Silakan boleh duduk lagi. Oke, materi kita hari ini yaitu kita akan membahas tentang lembaga jasa keuangan. Sebelum ke materi, Ibu sampaikan bahwa apa sih tujuan kita dalam mempelajari lembaga keuangan ini? Tujuan yang pertama yaitu setelah kita melakukan pembelajaran dengan metode atau model PBL, Problem Based Learning, diharapkan peserta didik mampu 1. Menjelaskan pengertian lembaga jasa keuangan dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memahami fungsi lembaga jasa keuangan dengan benar. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis lembaga jasa keuangan dengan tepat. Dan yang terakhir, membedakan bank umum, BPR atau bank perkreditan rakyat, dan bank syariah dengan benar. Jadi 4 tujuan pembelajaran ini yang harus kalian pahami. Sehingga berapa sih KKM untuk bank lembaga jasa keuangan ini? KKM-nya 73. Jadi ketika selesai kalian belajar tentang lembaga jasa keuangan ini, kalian akan diberikan latihan soal. Dan ketika latihan soal atau kalian harus mencapai lebih dari KKM. Standarnya kan 73 ya. Jadi jangan terlalu standar. Diibaratkan KKM itu seperti ongkos uang. Ketika kami punya uang untuk ongkos ke sekolah, berapa ongkos sekarang? 3.000. Kalau kamu punya uang 3.000, tapi tiba-tiba lagi naik angkot, kamu diberhentikan di tengah jalan belum nyampe ke sekolah. Kalau dibayar di tengah jalan ketika untuk nyampe ke sekolah, dari mana lagi? Kalau kita tidak punya lebihnya. Nah, makanya di sini pembelajaran itu kriteria KKM-nya, ketuntasan minimalnya itu kamu harus mendapat lebih dari 73. Jangan pas-pasan ya, karena hidup itu juga kan harus bervariatif. Jangan monoton rata di rapot itu nilai 73 semua. Jadi kan harus ada yang 80, 90, bahkan harus mencapai, boleh nggak sampai 100? Boleh. Itu skor maksimal itu kalian bisa mencapai 100. Makanya nanti masuk 10 besar atau 5 besar atau bahkan peringkat paralel. Nah, di sini jadi silakan nanti kita pelajari ya. Tadi Ibu sudah singgung tentang pembelajaran kita itu tentang PBL. Kita lihat dulu apa sih manfaatnya kita mempelajari lembaga jasa keuangan ini. Manfaatnya itu untuk apa? 1. Tempat penyimpanan kekayaan. Tempat penyimpanan kekayaan di sini, Cung yang punya kekayaan di rumah, Akmal punya kekayaan nggak di rumah? Kekayaan, harta, punya berupa apa? Mobil sama motor itu kan dilengkapi dengan surat-suratnya ya. Ada BPKB mobil, ada BPKB motor, itu bisa disimpan nggak? Di mana? Bisa di rumah, bisa di dompet, atau yang lebih aman itu disimpan di mana? Nah, kalau misalkan kamu butuh biaya, butuh uang
mau dijual, kendaraan itu butuh untuk alat transportasi, tetapi BPKB-nya bisa disimpan di perbankan. Jadi apa timbal baliknya? BPKB disimpan, kamu mendapatkan uang. Terus kalau kamu punya uang banyak nih, kamu pengusaha punya uang banyak, disimpan di rumah aman tidak? Tidak aman. Hidup kamu akan was-was. Mau keluar was-was, takut ada yang nyuri, dibawa main keluar, dibawa jalan-jalan juga was-was, takut ada begal. Jadi ketika kita punya uang banyak, alangkah bagusnya disimpan di bank. Jadi manfaatnya itu ketika kita belajar tentang lembaga jasa keuangan itu, satu, kita mengetahui nih tempat yang aman, nyaman untuk menyimpan kekayaan kita. Ini yang pertama ya. Yang kedua, sebagai fungsi pembayaran. Kalau zaman dulu ketika kita mau bayar, kita harus datang kan ke tempat tersebut. Nah sekarang sudah serba teknologi, serba canggih, kita bisa membayar apapun utang piutang kita dari jarak jauh dengan menggunakan fasilitas-fasilitasnya. Aplikasi-aplikasi perbankan sekarang sudah banyak. Ketika kalian punya cicilan motor, gak harus datang ke tempatnya kamu bayar dengan uang cash, tetapi bisa dengan transfer pembayaran itu. Mau bayar rekening listrik, mau bayar tagihan PDAM air, atau kamu mau bayar cicilan rumah karena punya cicilan rumah, atau kamu mau melakukan kegiatan apapun, transaksi itu bisa dilakukan dengan mudah. Jadi manfaat kita mempelajari lembaga jasa keuangan itu yaitu sebagai fungsinya itu sebagai tempat pembayaran. Tidak harus kita datang ke tempatnya, bisa juga secara online atau mau datang ke tempatnya juga boleh. Bank mana, mau ke BRI, mau ke BTN, mau ke BCA, itu tergantung kita melakukan komunikasinya, transaksinya atau transaksinya mau dibayarnya di bank apa, itu kan tergantung diri kita ya. Atau mau di yang mana terserah. Yang ketiga, memberikan sebuah jaminan. Jaminan apa sih? Perbankan itu memberikan jaminan apa? Uangnya aman. Uangnya aman. Terus apa lagi? Jaminan yang diberikan perbankan ketika kita menyimpan kekayaan kita di bank. Kalau kita nyimpan uang, apa yang kita dapat selain uang kita kembali? Bunga. Nah, bunganya mungkin didapat. Terus yang ketiga, aman, dapat suku bunganya. Atau yang ketiga ada lagi? Sebagai investasi. Investasi. Boleh. Jadi di sini sebuah jaminan itu investasi untuk masa depan. Jadi kalau kamu misalkan punya uang, yang namanya uang itu dipegang habis, ya. Kalau disimpan, kalau pengen aman, disimpan tanpa kartu ATM. Kalau kartu ATM kan kita masuk ke ATM bisa kapan aja ya. Tapi ketika kamu masuk ke bank, mau ngambil uang, ningali lagi antri, wah, yuk ke antri ya. Malas. Kalau ngambilnya beberapa kali ketemu sama orang banknya, malu? Ya, tapi kalau misalkan pakai ATM kan kapan aja, bisa masuk kapan aja. Tapi kalau untuk ngantri itu kan bisa untuk mengamankan uang kita semakin aman. Dalam artian bisa kita rem. Satu, karena malasnya itu ngantri. Dua, karena sering ketemu petugas perbankannya. Ditanya, Khairudin, kemarin ngambil 5 juta, sekarang ngambil 10 juta, 1 jam berikutnya ngambil lagi 10 juta. Nah dengan keseringannya itu kan kita malu ya. Tapi kalau misalkan, tapi itu boleh, tergantung kalian mau pakai ATM enggak, mau enggak juga silahkan. Tapi kalau ibu lebih memilih nggak pakai ATM. ATM boleh untuk ketika kita jaga-jaga ada sesuatu hal yang memang misalkan butuh uangnya malam, bank kan nggak mungkin buka ya. Nah cuma jadi ada sisi kelebihannya, ada satu sisi kekurangannya. Jadi kalau ibu lebih memilih nggak punya ATM karena itu bisa mengerem diri kita. Ketika mau ke bank, males ngantri, males jauh,
malas hujan, ketemu sama petugas perbankannya terlalu sering, yang kita ambil uangnya nggak seberapa, jadi itu kan bisa ngerem. Yang keempat, memberikan pengetahuan dan informasi. Jadi perbankan itu memberikan pengetahuan, kita kan nggak tahu nih. Kalau kemarin-kemarin ketika kita mau bayar hujan, gelap, dordar, mau bayar cicilan, kita harus datang. Karena kita nggak tahu informasinya, ternyata hutang kita ini bisa dibayar secara online, ada aplikasinya. Nah makanya dengan seringnya kita berhubungan dengan lembaga perbankan, kita sering masuk walaupun nggak punya tabungan. Pernah nggak masuk ke salah satu bank? Pernah ya? Gimana masuk ke salah satu bank itu? Di bank itu kan nyaman, ber-AC, rapi, garaya, garulis, karasep, ya kan? Nah, ketika kita sering masuk, lihat, mencari informasi, melihat brosur-brosurnya, itu kan memberikan sebuah informasi untuk diri kita. Jadi pengetahuan juga yang tadinya kita lagi liburan harus bayar cicilan motor. Kalau tidak bayar cicilan motor, besok ketika mau dipakai ke sekolah ada yang nagih, ada yang berhenti di jalan, pihak leasing. Nah jadi bisa ditanya, mencari informasi. Saya mau liburan nih, ketika besok mau bayar motor harus bagaimana caranya. Jadi informasi, pengetahuan itu bisa didapatkan ketika kita mau berkunjung ke salah satu bank. Bank apa? Silakan bank apa saja, terserah kalian. Ini manfaatnya ya ketika kita belajar lembaga jasa keuangan. Yang berikutnya, tadi Ibu sudah singgung tentang model pembelajaran kita ini, yaitu PBL, Problem Based Learning, di mana PBL ini, pembelajaran ini sebuah metode yang mengenalkan kepada siswa pada suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibahas siswa, kemudian akan diminta untuk mencari solusi untuk diselesaikan kasus tersebut atau masalah tersebut. Jadi misalkan gini, nanti Ibu siapkan satu artikel, satu kasus tentang permasalahan di lembaga keuangan. Silahkan dari satu kasus itu kamu cari apa sih masalahnya itu di mana, lalu akar penyebab masalahnya itu apa. Yang ketiga, cari solusinya. Solusi untuk apa? Solusi yang tadi kita temui masalah-masalahnya itu. Nah, jadi ini yang namanya belajar dengan menggunakan metode PBL. Jadi Ibu berikan satu kasus, satu masalah, silakan kalian bahas, silakan kalian diskusikan. Setelah membahas satu kasus, setelah berdiskusi, nanti kalian akan mengetahui, oh iya, ini keterkaitan masalah ini dengan lembaga jasa keuangan itu seperti ini. Nanti bisa diketahui apa sih pengertian lembaga jasa keuangan itu, apa sih fungsinya. Dari apa? Dari satu kasus atau dari satu masalah yang kalian pelajari. Jadi kita bisa mempelajari satu kasus materi ini dari satu kasus atau 2, 3, banyaklah kasus-kasusnya. Yang Ibu tampilkan nanti satu kasus yang terkait dengan materi PBL. Sampai sini paham ya? Paham? Nah, untuk lebih memahaminya, di sini Ibu siapkan satu video yang nanti silahkan kalian amati dan perhatikan baik-baik ya. Ilustrasi berikut ini. Lembaga keuangan.
proyek pembangunan, dan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perbankan, pengertian lembaga keuangan ini adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan ini merupakan suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Nah, di sini ada lembaga keuangan. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat baik dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya. Sebagai contoh, Andi merupakan seorang pegawai swasta di salah satu perusahaan ternama. Andi berencana menyimpan uang sebagai tabungan di masa depan. Maka dari itu, Andi menyimpan uangnya di bank agar lebih aman dan pengelolaan keuangannya lebih terencana. Kegiatan tersebut termasuk ke dalam kegiatan menghimpun dana karena bank mengelola dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Sedangkan kegiatan menyalurkan dalam bentuk kredit adalah ketika bank meminjamkan uang kepada masyarakat. Berikut ini terdapat fungsi-fungsi bank. Contoh dari pemberian jasa dalam lintas pembayaran di sini ada pengiriman uang, kartu kredit, dan inkaso. Jenis bank berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Bank sentral dipegang atau dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Tahukah kamu mengenai Bank Indonesia? Pasti di daerah kalian terdapat Bank Indonesia, bukan? Bank Indonesia merupakan bank sentral yang ada di Indonesia. Bank Indonesia mempunyai tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Bank Indonesia merupakan salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Lembaga keuangan tujuannya jasa keuangan kepada masyarakat. Tanpa adanya lembaga keuangan Indonesia, mungkin masyarakat akan kesulitan. Misalnya, ketika masyarakat membutuhkan modal untuk memulai usaha, lembaga keuangan seperti bank bisa meminjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. Selanjutnya ada bank umum. Bank umum merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah. Selanjutnya ada bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank ini kegiatan usahanya berdasarkan prinsip konvensional maupun bagi hasil, dan dalam kegiatan usahanya tidak boleh memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya ada bank berdasarkan kepemilikan modalnya. Yang pertama ada bank pemerintah. Bank pemerintah merupakan bank yang seluruh modalnya berasal dari pemerintah. Contohnya seperti Bank BRI, BNI, dan PTN. Yang kedua ada bank swasta nasional. Bank swasta nasional merupakan bank yang seluruh modalnya berasal dari pihak swasta nasional. Contohnya seperti BCA, Bukopin, dan Danamon. Kemudian ada bank koperasi. Bank koperasi ini merupakan bank yang seharusnya dimiliki oleh koperasi. Selanjutnya ada bank asing. Bank asing ini merupakan bank yang modalnya berasal dari pihak swasta asing maupun
Di sini ada Bank ANZ dan Bank BJP. Selesai? Setelah kalian melihat, menyaksikan tayangan video tadi, apa sih yang ada dalam sebuah video itu? Ya, Jarod? Video tersebut menceritakan tentang lembaga keuangan di Indonesia. Jadi video yang tadi Ibu putar, yang tadi kalian saksikan itu tentang lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia. Terus kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh lembaga keuangan itu? Mas Rik? Kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan itu kegiatan ekonomi, Ya. proyek pembangunan, dan mendapatkan keuntungan dalam bentuk uang. Ya. Ada lagi yang bisa menambahkan? Jadi Ibu jelaskan sebentar ya, sedikit, supaya nanti kalian dalam memecahkan sebuah masalahnya itu lebih bisa dipahami. Nah, dari gambar di sini ada gambar apa saja? Uang, transaksi, apa itu? Itu sedang pegang uang tuh. Penyerahan uang kepada nasabah. Terus ada gambar apa lagi? Transaksi di pasar. Ada gambar Diki sedang megang uang. Ada gambar banknya itu sendiri. Dari ilustrasi gambar di sini bisa kita simpulkan bahwa yang namanya lembaga jasa perbankan di sini gambarnya ada ya. Ini gambarnya bank. Berarti sebuah lembaga negara yang memberikan fasilitas menerima dan menyalurkan dana dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi tadi Ibu sudah jelaskan dalam manfaatnya. Ketika kita memiliki uang, Akmal, kalau Akmal punya 10 juta nih uangnya, disimpan di rumah tuh takut hilang, ya? Gak aman kan disimpan di rumah? Disimpan di handapun kasur, disimpan di kolong lemari, disimpan di bawah bantal, itu gak akan aman. Kena rayap, air renyuh. Jadi lebih aman itu disimpan di bank. Uang Akmal ini bisa tidak diputar kembali, dialokasikan untuk pembiayaan yang lain, atau diberikan kepada orang lain ketika ada yang membutuhkan pinjaman. Kalau misalkan yang meminjamnya sewa uang itu untuk apa? Satu, misalkan untuk kebutuhan kuliah anaknya, untuk kebutuhan keluarganya, ini kan bisa. Transaksinya ada yang nyetor, ada yang menerima. Ini semua kegiatan yang ada di perbankan. Lalu ada juga yang ketika kita udah punya uang, selain untuk kebutuhan, bisa juga untuk kebutuhan sehari-hari. Kalian belanja ke pasar atau ke supermarket. Jadi proses menerima dan menyalurkan uang kembali dari masyarakat, dari nasabah untuk masyarakat itu sendiri. Nah, baru di sini kita lihat apa sih lembaga jasa keuangan itu? Lembaga jasa keuangan adalah suatu badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat. Itu pengertian dari bank, lembaga jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan di sini kegiatannya ada memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan hutang, melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat. Ini kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan oleh perbankan. Jadi ada transaksi kredit, wali amanat itu kan amanat ketika kita menyimpan uang atau menyimpan surat berharga. Mau sertifikat rumah, mau sertifikat saham, berupa saham juga boleh disimpan di bank. Itu kan harus disimpan benar-benar, karena kita bank juga memberikan sebuah jaminan apa? Keamanan. Nah, ini kegiatannya. Jadi bukan cuma untuk menabung aja, ada juga untuk misalkan
punya sertifikat rumah itu dijadikan jaminan atau agunannya, atau misalkan menggunakan BPKB kendaraan untuk pendapatan uang yang sudah didapat tadi Ibu sudah jelaskan, ada yang untuk modal usaha, ada yang untuk biaya kuliah, jadi tergantung kebutuhan setiap orang ya. Lalu yang berikutnya fungsi dari lembaga jasa keuangan. Yang pertama memberikan jaminan keamanan penyimpanan uang. Yang kedua memberikan informasi pada nasabah. Yang ketiga melancarkan pertukaran produk yang menggunakan kredit dan uang tunai. Yang keempat sebagai alat transaksi untuk segala kegiatan. Yang kelima memberikan pembiayaan untuk usaha dan kebutuhan konsumen. Jadi di sini ada 5 fungsi yang diberikan atau fungsi dari lembaga jasa keuangan. Yang berikutnya perbedaan antara BPR, bank umum dan bank syariah. Kalau bank umum ini kan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Di sini kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya. Yang terakhir memberikan kredit. Yang ketiga bank syariah. Bank syariah di sini bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Kegiatan usahanya apa saja? Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, deposito, atau bentuk lainnya. Yang kedua, menyalurkan pembiayaan serta jasa lainnya berdasarkan akad syariah. Akad itu berarti transaksi ya. Akad itu berarti sah kalau kita sudah menyetujui berapa persen bunganya, persyaratannya sudah lengkap, itu kan ada akad serah terima akad itu. Ini ya, jadi yang dibahas dalam lembaga jasa keuangan itu tadi pengertiannya sudah, fungsi dan perbedaan antara bank umum, bank BPR dan juga bank syariah. Bisa dipahami? Bisa. Supaya lebih memahami tentang materi bank syariah, sekarang Ibu bagikan lembar kerjanya ya. Di sini di dalam lembar kerja ini sudah ada sebuah artikel. Buka buku paketnya tentang lembaga jasa keuangan. Boleh kamu menggunakan handphonenya untuk mencari literatur yang terkait dengan lembaga jasa keuangan. Jangan lupa disertakan nama kelompok dan anggota pesertanya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Silakan dibaca, diamati, dipahami tentang lembaga jasa keuangan.
Ada. Yang kedua, cari inti atau akar permasalahannya. Yang ketiga, cari solusi. Kenapa harus 3 pertanyaan ini? Karena kita menggunakan PBL. PBL itu pembelajaran dengan cara memecahkan sebuah masalah. Masalahnya apa? Masalahnya ya ini yang ada di artikel ini. Silahkan dibaca, pahami, kemudian nanti ada lembar LKPD-nya. Diisi nama kelompoknya, mau kelompok berapa. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2 ditulis, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Lalu anggota kelompoknya siapa aja? Ditulis nama anggota kelompoknya. Boleh, silahkan. Nanti silahkan jawab dari 3 pertanyaan. Yuk mulai. Silahkan berdiskusi. Dibuka, boleh handphonenya dibuka untuk mencari sebuah jawabannya. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Nah, ini kelompok 2 berarti ini. Berarti untuk kelompok B ini. Jawabannya. Ini kan pertanyaannya. Ini kan pertanyaannya. Nah, ini solusi ini jawabannya. Nah, ini. Satu kelompok 3 mana? Coba. Ini aja. Oke, ini. Ini kan artikelnya ini. Jawabannya 23 kan? Ini kasih nama kelompok. Ini ada presentasi yang di depan. Boleh yang kurang dipahami boleh bertanya dengan anggota kelompoknya. Dibikin kesimpulan buat nanti kelompoknya sudah siap untuk presentasi ke depan. Jawab 3 pertanyaan itu, lalu kalian bikin kesimpulannya. Ditulis di lembar LKPD-nya. Kalau lembar LKPD-nya kurang, boleh nanti Ibu siapkan lagi. Udah ditulis saya itu. Hah? Udah. Nanti boleh tidak harus kelompok 1 aja ya yang ke depan. Kelompok 2, kelompok 3 atau kelompok yang lainnya yang sudah siap boleh untuk presentasi ke depan. Ya.
jawabannya? Jangan terpaku karena ini. Jadi interaksi aja guys. Jangan terpaku karena ada. Biasanya ada suara. Yang sudah selesai diskusinya boleh angkat tangan, boleh untuk melakukan presentasi di depan. Tidak harus kelompok satu yang pertama. Kelompok Tarsono juga kalau sudah selesai boleh. Kelompoknya Sela kalau sudah selesai boleh. Presentasi siapkan, moderatornya siapa, pembawa materinya siapa, nanti yang menjawab. Ada yang bertanya, diharapkan aktif semua ya. Ketika ada yang presentasi ke depan, silakan kelompok yang lain yang bertanya atau menanggapi boleh. Kalau misalkan tidak puas atau kamu punya jawaban yang lain, bisa membantu teman-temannya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 3.
sudah selesai boleh angkat tangan kelompok mana ya. Nanti presentasi ke depan. Kelompok 1 sudah? Belum. Kelompok 2? Belum. Kelompok 3? Belum. Yang sudah siap dari kelompok manapun boleh ya. Silahkan dipresentasikan di depan. Tidak harus kelompok 1 yang pertama atau kelompok 2 yang kedua. Jadi silahkan yang sudah siap. Ada yang kesulitan? Tarsono di mana? Ada? Lagi dikerjakan. Lagi dikerjakan. Masih tahap. Iya, Dera gimana? Kenapa? Ini diisi dulu, makanya dikumpulin. Nanti kelompok 1 kan presentasi ke depan nih. Ya. Udah selesai? Sesuai kelompoknya. Ya. Nanti kalau kelompok 3 maju juga sesuai. Ya. Lagi nyari materi apa lagi ini nih, lagi foto-foto. Hah? Dikerjakan dulu.
baru ya. HP-nya baru jadi dipegang terus. Kalau HP-nya baru hasilnya juga lebih oke, lebih bagus. Lima menit lagi, silakan kelompok yang pertama. Kelompok mana yang mau maju? 5 menit lagi waktunya. Mau kelompok 3, mau kelompok 2, 1, 4, 5. Boleh kelompok mana dulu? Masih ada 5 menit lagi waktunya, silakan dikerjakan. Cari dari artikel yang kalian baca, dan judul artikelnya peran sektor jasa keuangan dalam pemulihan ekonomi nasional. Nah, pemulihan ekonomi nasional ini bagaimana nih ketika kita sedang menghadapi pandemi ya, pandemi COVID-19. Dengan adanya pandemi itu akan merubah tatanan perekonomian seluruh kegiatan, seluruh pelaku ekonomi itu pasti terganggu, rusak. Yang akhirnya lembaga keuangan memiliki peran bagaimana memulihkan kembali perekonomian Indonesia setelah terjadinya COVID-19. Karena COVID-19 itu yang kemarin itu kan selama berapa tahun kita daring? 2 tahun ya. 2 tahun kita daring, bukan cuma anak sekolah, bahkan pelaku kegiatan usaha pun pedagang, mereka juga harus melakukan PPKM ya. Nggak boleh keluar rumah, harus selalu di rumah. Sementara ketika kita diam di rumah, harus makan nggak? Harus. Orang tua nggak usaha, makan harus. Yang akhirnya kan merusak perekonomian. Makanya dari kasus pandemi COVID ini banyak terjadi kasus-kasusnya. Perampokan, pembegalan dengan alasan mencari uang, mencari untuk kebutuhan keluarga, disuruh keluar. Nggak boleh sama pemerintah, harus melakukan PPKM di dalam rumah terus, nggak boleh kemana-mana, tapi kita juga harus makan. Ya, jadi sekarang bagaimana caranya? Silahkan kalian cari permasalahannya tuh apa, dampaknya apa, akar permasalahannya tuh apa, lalu solusinya bagaimana setelah kalian membaca, memahami artikel tersebut. Jangan lupa dibikin kesimpulannya. Kesimpulan hasil diskusi kalian. Ya, kelompok 3. Yuk, mulai. Kelompok 3, waktunya sudah habis. Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Siapa dulu? Yang udah siap? Kelompok 3 nggak apa-apa, boleh. Yuk. Silakan. Presentasi ke depan untuk kelompok 3. Silakan disiapkan moderatornya siapa, pembawa materinya siapa, lalu yang mau membahasnya itu siapa. Boleh dibawa peralatannya, bukunya untuk mencari sumber-sumbernya boleh. Kelompok yang lainnya disiapkan, silakan memberikan pertanyaan apa yang belum kamu pahami, berikan pertanyaan ke kelompok yang sedang melakukan presentasi di depan. Lalu kalau ada yang mau memberikan sanggahan atau pendapatnya juga boleh. Ya, kelompok 3. Perkenalkan dulu kalian dari kelompok berapa, namanya diperkenalkan dulu. Duduk di sana. Nggak usah, terlalu panjang. Judulnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai lembaga keuangan. Perkenalkan, nama saya Adi Handoko. Perkenalkan, nama saya Salamalia Saputri. Perkenalkan, nama saya Dewi Septiani. Perkenalkan, nama saya Sri
yaitu penurunan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Apa penyebab permasalahannya pandemi COVID-19? Solusi dari masalahnya adalah relaksi pajak, penyaluran BLT, kredit UMKM berbunga rendah, penempatan dana di perbankan, belanja besar-besaran. Kesimpulannya, ininya dulu, artikelnya dulu apa sih? Ininya artikelnya apa? Intinya saja dari artikel yang kalian baca itu intinya saja. peran sektor jasa keuangan. Peran sektor jasa keuangan, ya boleh dibacakan intinya saja. Fungsi dan peran strategis institusi ini dalam hal pemulihan ekonomi nasional sebagaimana kebijakan pemerintah terlebih di masa pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung. Ya. Terus apa sih ininya? Permasalahannya apa? Dari artikel yang kalian baca, coba disampaikan ke teman-teman. Penurunan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Ya. Kedengaran yang lainnya? Kedepan. Terus apa akar penyebab masalah? Akan penyebab masalahnya yaitu pandemi COVID-19. Terus Solusi dan masalahnya. Solusi dari masalahnya dengan cara relaksasi pajak, penyaluran BLT, kredit UMKM berbunga rendah, penempatan dana di perbankan, belanja besar-besaran. dah. Silakan moderatornya lanjutkan. Barangkali ada yang teman-temannya. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Iya. Sebutkan nama dan dari kelompok mana. Saya Zahra Melisa dari Berdiri coba jawab. Perkenalkan, nama saya Zahra Melisa dari kelompok 2. Saya mau bertanya, apa itu program restrukturasi kredit? Mau ditampung dulu pertanyaannya apa mau langsung jawab? Tampung aja dulu ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, boleh. Tolong dicatat untuk yang presentasi di depan, pertanyaannya dicatat ya dari tiap-tiap kelompoknya. Dari Aulia Sulistiawati dari kelompok 1. Apa keuntungan restrukturisasi kredit? Apa keuntungan dari restrukturisasi kredit? Ada yang bisa menjawab dari kelompok 1? Silakan. Pertanyaan dari temannya tuh. Ada yang bertanya, apa sih yang dimaksud dengan program restrukturisasi kredit? Apa yang dimaksud dengan program tersebut?
Boleh dijawab? Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Bagaimana? Sebutkan contohnya. Misalkan si Dewi punya cicilan rumah pada bank karena kondisi pandemi yang dengan aturan pemerintahan kita harus kerja di rumah atau tidak boleh keluar rumah PPKM. Ini merupakan suatu kondisi yang sulit. Karena melihat kondisi ini, maka pemerintah memberikan kebijakannya dengan menangguhkan pembayaran cicilan rumah selama pandemi. Ya. Bagaimana? Kelompok 2 puas? Lanjutkan pertanyaan yang keberapa? Manfaat utama dari restrukturisasi kredit adalah memberikan keringanan pada peminjaman yang sedang kesulitan membayar tagihan cicilan. Peminjaman pun bisa tetap melanjutkan cicilan pinjaman tanpa takut harus kena denda atau masuk ke daftar hitam karena tersendat dalam pembayaran. Siapa itu? Pertanyaan dari siapa? Gimana Astrid? Astrid. Pak Aul? Cukup? Udah paham? Mau kesimpulan? Tinggal kesimpulan. Silakan disimpulkan. Pandemi telah banyak menimbulkan dampak dan perubahan dunia. Di Indonesia sendiri, pandemi telah memberikan dampak signifikan dalam semua sektor kehidupan bangsa Indonesia, mulai dari sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor keagamaan, dan sektor lain terkena imbasnya. Pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menangani pandemi COVID-19. Di sektor kesehatan, pemerintah telah berupaya mempercepat pelaksanaan tracing, testing, dan treatment 3R, memenuhi obat antiviral untuk mengobati pasien COVID-19, pemenuhan kebutuhan oksigen, percepatan vaksinasi untuk seluruh penduduk Indonesia. Di sektor ekonomi, pemerintahan telah melakukan percepatan dalam penyaluran ragam bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat, serta di sektor lainnya, pemerintah telah mengeluarkan skema-skema kebijakan untuk meminimalisir dampak pandemi. Semuanya dilakukan semata-mata untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Menteri Koordinat Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan penanganan pandemi COVID-19 ini bukan hanya tugas dari pemerintahan pusat. Sudah? Itu kesimpulannya ya. Sudah selesai kelompok 3. Dan beri tepuk tangan untuk penampilan kelompok. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila kami berdaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjutkan dengan kelompok 8. Silakan yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok 1 boleh ke depan. Kami minta perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan atas 3 pertanyaan yang ada di lembar kerja ini. Yaitu berdasarkan artikel yang kalian baca di atas, silakan cari apa permasalahannya. Coba temukan akar penyebabnya, salahnya, dan cari solusi dari permasalahan itu. Saya Bella sebagai moderator dan teman-teman saya
Muhammad Nurudin Tajrid dan Capoji Ramadan akan menjawab 3 pertanyaan tersebut. Dari pertanyaan pertama, jawabannya adalah pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Terus jawaban soal kedua, penurunan ekonomi nasional secara signifikan yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan akibat pandemi COVID-19. Jawaban ketiga, solusi dari masalah itu adalah berbagai kebijakan stimulus dikeluarkan OJK di masa pandemi COVID-19. Ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. OJK sudah mengeluarkan 11 kebijakan stimulus di industri perbankan, pasar modal dan di industri keuangan non-bank. kebijakan stimulus yang telah dikeluarkan oleh OJK antara lain kebijakan terkait restrukturisasi kredit perbankan dan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan yang diatur oleh POJK bulan 11 2020 dan POJK OJK sudah mengeluarkan 11 kebijakan stimulus pada cakupan yang luas meliputi industri perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menggerakkan roda perekonomian dengan memberikan daya dukung bagi sektor real. Salah satu kebijakan besar yang telah dikeluarkan OJK sejak 16 Maret 2020 yaitu program restrukturisasi kredit perbankan. Hingga 20 Juli telah tercapai nilai 784,36 triliun dari 6,73 juta debitur. Hal ini semata bertujuan untuk membantu perekonomian yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Dalam pemaparannya, Wimbo menyebut kebijakan stimulus tersebut selain untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, juga berfungsi untuk menempatkan industri jasa keuangan menjadi katalis dalam menggerakkan roda perekonomian dengan memberikan daya dukung bagi sektor real. Terima kasih kepada rekan saya yang telah membacakan jawaban dari 3 pertanyaan di dalam meja. Dari ketiga pertanyaan tersebut, apakah ada yang kurang dipahami oleh teman-teman? Silakan ditanyakan. Ya, boleh. Terima kasih dari kelompok 3. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa yang akan terjadi apabila Bank Sentral melonggarkan pemberian kredit kepada masyarakat? Terima kasih. Tolong dicatat ya untuk kelompok 1 pertanyaan dari temannya. Bisa diulang Chelsea pertanyaannya? Apa yang akan terjadi apabila Bank Sentral melonggarkan pemberian kredit kepada masyarakat? Mau langsung dijawab? Ditabung dulu. Ditampung aja dulu. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh dari Diki, boleh. Saya dengan Doko dari kelompok 3 izin bertanya, bagaimana cara pengajuan restrukturisasi utang?
Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab dari Syahsi terlebih dahulu. Jawabannya adalah hal tersebut berdampak pada jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin bertambah dan kegiatan ekonomi dapat berjalan semakin cepat. Namun, jika hal tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang lama maka akan menimbulkan inflasi. Apakah cukup? Dan selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Diki. Jawabannya adalah debitur mengajukan permohonan selama pandemi tidak disarankan untuk mendatangi langsung bank atau perusahaan pembiayaan. Menyiapkan surat permohonan, bank ataupun perusahaan pembiayaan melakukan asesmen, evaluasi kondisi terkini, debitur menerima keputusan. Jawabannya cukup? Cukup. Tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Oke, jika tidak, kami akan menarik kesimpulan dari presentasi hari ini, yaitu menurut kelompok kami, kesimpulan dari artikel yang sudah kami bahas, yaitu pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang signifikan terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Berbagai perubahan drastis dalam kehidupan masyarakat telah mengubah interaksi jual beli di pasar. Beberapa industri mengalami keterpurukan yang sangat dalam, beberapa lainnya mendapat keuntungan dari musibah yang terjadi. Namun secara keseluruhan perekonomian Indonesia telah mengalami kontraksi yang cukup menakutkan. Oleh karena itu, berbagai strategi sudah dan akan diterapkan untuk mencoba membangkitkan perekonomian sekaligus tetap mempertahankan tingkat kesehatan publik. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah perlu dikaji dengan memperhatikan situasi perekonomian saat ini, estimasi penemuan dan perindustrian vaksin, serta jangka waktu manfaat dari kebijakan itu sendiri. Oke, kesimpulan telah dibacakan. Dan kami dari kelompok 1 telah selesai dengan presentasi kami. Saya tutup, maaf jika ada salah kata dan perbuatan kami yang tidak menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kita kelompok terakhir, kelompok kedua. Silakan presentasikan hasil dari diskusinya. Di bawah hal-hal yang memang tidak dibutuhkan, artikelnya, buku paketnya. Silakan presentasikan di depan. Boleh maju. Nah, ya, slow. Geser kemana ya? Sini. Nah, geser aja. Biar slow. Ya. Silakan mulai. Nah, bisa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memulai presentasi. Nama saya Hasan Fatoni Akmal. Saya Arta Hasono. Saya Zahra Nurisa. Saya Nikita Ramadona. Saya Dian Marsanda. Kami akan memulai presentasi. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari artikel Prime Sektor Jasa Keuangan dalam Pemilihan Ekonomi Nasional. Pertanyaannya adalah, 1. Berdasarkan artikel yang kalian baca di atas, silakan cari apa permasalahannya. Kedua, coba temukan
mengembangkan apa penyebab masalahnya. Ketiga, cari solusi dari permasalahan itu. Oke. Masalah utamanya yaitu pemulihan ekonomi nasional sebagaimana kebijakan pemerintah terlebih di masa pandemi COVID-19. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apa penyebab masalahnya, yaitu pandemi COVID-19. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Solusi dari masalah itu adalah pengembangan sektor digital, mengatur ulang rencana keuangan, menunda keinginan liburan, maksimalkan bantuan pemerintah, cari penghasilan tambahan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan yang mau bertanya untuk kelompok 2 ya. Yes. Ya, Dara. Perkenalkan, nama saya Dera. Dari kelompok 1, saya ingin bertanya pada kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan perkembangan digital? Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kelompok 3. Reja mau tanya, Reja atau kelompok 3? Saya Edi Handoko, izin bertanya, apa dampak positif teknologi digital? Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dera. Yang pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan perkembangan digital. Perkembangan era digital adalah suatu perkembangan yang terjadi pada masyarakat di kehidupan baru atau new planet dengan adanya jaringan internet, perangkat digital, aplikasi atau platform digital, media sosial, sehingga memudahkan segala aktivitas dan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Diki. Oke. Dalam bidang perbankan, contoh ekonomi digital adalah produk-produk dompet digital yang dapat digunakan untuk bertransaksi di banyak tempat, seperti di e-banking, OVO, GoPay, dan sebagainya. Selain dompet digital, ada juga produk perbankan seperti kartu debit, kredit yang bisa dimanfaatkan untuk bertransaksi. Oke, sekian. Apakah sudah jelas? Sudah jelas? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Silakan. Karena sudah jelas, dikasih kesimpulannya. Apa kesimpulan menurut kelompok kalian? Kesimpulan, pandemi COVID-19 hampir melumpuhkan seluruh kegiatan yang ada di seluruh Indonesia, khususnya ekonomi. Ekonomi nasional yang mengalami pertumbuhan negatif dan triwulan pertama dan kedua 2020 menjadi implikasi dari peristiwa tersebut. Berbagai paket stimulus yang dikeluarkan pemerintah dan kebijakan lainnya untuk memacu pertumbuhan ekonomi terus diupayakan dalam mengembalikan keadaan ekonomi nasional seperti sedia kala. Berdasarkan perkiraan tahun 2021, ekonomi Indonesia akan kembali tumbuh pada angka 5,3%. Untuk mencapai ekspektasi tersebut, pada essay ini terdapat beberapa faktor yang dianalisis untuk memberikan saran kebijakan yang perlu diterapkan kepada pemerintah guna menyesuaikan diri terhadap fase perkembangan pemulihan pandemi. Ya. Dan Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok sudah selesai ya mempresentasikan hasil diskusinya. Kalian bisa lihat dari kelompok 1
Jadi sekarang karena masing-masing kelompok sudah mempresentasikan, tadi kalian sudah lihat hasil presentasinya. Jadi kita berikan, Ibu akan menilai dari 5 kelompok ini, kelompok mana yang paling bagus, paling baik dalam mempresentasikannya ke depan. Kita kasih reward dengan pemberian tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Sudah bagus dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, pembelajaran kita akan segera berakhir. Silakan ada yang bisa menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Oke, Diki. Lembaga keuangan adalah lembaga yang memberikan fasilitas dan produk di bidang keuangan serta memutar arus uang dalam perekonomian. Ya, ada yang bisa menambahkan? Jawaban dari Diki bagus sekali. Ada yang bisa menambahkan? Tarsono? Intinya lembaga perbankan adalah lembaga yang mengambil meminta rumah uang dari masyarakat yang akan diserahkan kembali kepada masyarakat. Oke, Dara? Bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang lembaga jasa keuangan. Jadi intinya cara mengajukan kredit itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, debitur mengajukan permohonan selama pandemi gak disarankan untuk mendatangi langsung bank atau perusahaan pembiayaan. Yang kedua, menyiapkan surat permohonan. Yang ketiga, bank atau perusahaan pembiayaan melakukan asesmen. Yang keempat, evaluasi kondisi terkini. Dan yang kelima, debitur menerima keputusan. Ya. Jadi Ibu ini ya kasih penekanan lagi bahwa lembaga jasa keuangan di sini merupakan sebuah lembaga negara yang melakukan aktivitas kegiatan dalam sebuah perbankan itu menerima dan menyalurkan kembali uang yang diterima di perbankan untuk disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman atau dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Jadi di sini ada fungsinya, ada wewenangnya. Kalian boleh main-main ke bank, ke perbankan, siapa tahu kalian punya milik kalian cita-citanya pengen jadi customer service atau pegawai bank atau jadi karyawannya, itu kan bisa. Dengan cara kita datang melihat bagaimana cara kerjanya, bagaimana aktivitasnya, bagaimana kesehariannya. Bisa dipahami semua tentang materi ini? Bisa ya. Kemudian tugas untuk hari ini Ibu tunggu sampai jam 18 sore. Berarti jam 6 sore ya. Silakan platform LMS-nya, kejar ID-nya, kalian sudah punya. Gunakan password sendiri, username sendiri. Dibuka latihannya di sana. Silakan masuk ke ruang ekonomi kelas 10-10. Ada latihannya, silakan dikerjakan. Ibu tunggu sampai pukul 18. Paham? Oke, akhirnya kita selesai